kita selalu mencari cara sendiri untuk kembali menstabilkan diri dari hiruk pikuknya kehidupan. Melepaskan diri dari tekanan nurani, cengkraman dilema, dan beban-beban jiwa lain yang bobotnya nggak kalah berat. Ya, mulai dari masalah karir atau pekerjaan, pendidikan, keluarga atau rumah tangga, rasa cinta, masa depan, menata hati, terlebih ekonomi. Kendati demikian, justru dalam proses recoveryan dirinya, tak jarang kita mengalami kekalahan dan serangan balik yang justru menjadi pukulan telak bagi diri kita sendiri. Akibatnya, justru jiwa kita semakin lekat dengan segala kegaduhan tersebut. Namun dengan ini, ulama dan para sufi kenamaan, mereka dengan rakusnya menyodorkan berbagai macam solusi. Karena mereka tahu bahwa kegaduhan di dalam jiwa manusia berasal dari ketidakmampuan manusia tersebut menerima surat cinta dari Tuhan. Bahkan sufi kenamaan kaliber Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa musibah dan kegaduhan jiwa adalah surat cinta dari Tuhan yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan air mata, dan hanya bisa diterima oleh mereka yang berhati bersih. Ya, mungkin perkataan tersebut belum sampai pada titik kebenaran yang aksiomatik. Namun, saya sangat yakin ucapan tersebut sangat amat bisa untuk menjadi sebagai tuas pendorong agar terciptanya kembali kestabilan jiwa pada manusia. Dalam hal ini, mengutip karya ilmiah dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, yang mana karyanya tersebut sangat populer di kalangan pondok pesantren. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang kuat, seseorang yang kokoh pendiriannya adalah sakinuna tahta majaril akdar. Mereka yang tenang di bawah gonjang-ganjing dan hektiknya roda perputaran takdir. Namun teman-teman di sini jangan mengartikan sakinuna di sini sebagai diam saja. Tetapi tenang diartikan sebagai ketenangan dalam berpikir, ketenangan dalam melangkah, agar terciptalah ketenangan dalam beribadah. Juga jangan berkecil hati dengan mengatakan nggak enak sama Tuhan, datang pas lagi butuhnya aja, datang pas lagi ada masalah aja. Tidak seperti itu, karena memang untuk sebahagian orang harus seperti ini dulu, harus galau dulu, harus sulit dulu, harus terpuruk dulu agar bisa kembali menemui Tuhannya. Dan dengan kejadian seperti ini pun tidak akan menjadikan bahwa Tuhan dijadikan sebagai pelarian, karena sejatinya Tuhan adalah tempat hamba-hambanya berpulang sebelum perpulangan yang abadi. Maka temuilah Tuhanmu, adukan semua masalahmu, dan mengabdilah dengan sebaik-baik pengabdian terhadap Tuhanmu. Juga jangan merasa tertinggal dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Karena ada satu ucapan dari karya ilmiah Imam Ibnu Athaillah yang mengatakan bahwa zain nafsaka bil maksiyah walatu zain nafsaka bi ta'at. Hiasilah dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dirimu dengan taat. Mungkin sangat sulit untuk dimakan,
Agar lebih mudah, secara kontekstual, maksud dari perkataan Imam Ibnu Athaillah adalah tidak apa-apa dirimu dipenuhi dengan dosa, asalkan engkau mengakui dosa tersebut dan melazimkan permohonan ampun kepada Tuhanmu. Ya, hal tersebut lebih baik daripada kamu menghiasi dirimu dengan berbagai macam peribadahan, tetapi di hatimu dipenuhi dengan keangkuhan. Berangkat dari meyakini bahwa semua hal yang mengakibatkan kegelisahan jiwa adalah bagian dari skenario takdir, dan selalu melihat sisi baik yang akan terjadi di antaranya, yaitu melatih kita agar tetap tenang ketika menghadapi masalah berikutnya. Karena mengutip ucapan daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengatakan bahwasanya masalah itu hanya ada dua. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan, dan yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan tidak perlu dikhawatirkan karena suatu saat pasti akan selesai, dan masalah yang tidak bisa diselesaikan tidak perlu menjadi beban pikiran karena sebagaimanapun kita berusaha, masalah ini tetap tidak bisa diselesaikan. Lalu untuk menyelesaikan masalah manusia yang isinya sangat kompleks, diantaranya bisa dengan meminta nasihat dari orang yang jiwanya memang sudah tenang dan tidak lagi gundah dan gelisah dengan roda perputaran takdir. Kenapa di Bani Israel banyak nabi? Karena di Bani Israel sangat amat banyak masalah. Dan diturunkannya nabi di Bani Israel sebagai obat untuk menyelesaikan masalah. Terus gimana dengan kita di zaman sekarang ini yang sudah tidak lagi diutus nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Datangi mereka. Jadikan mereka sebagai tempat untuk mencari solusi dalam setiap masalah. Karena dengan mendatangi ulama itu bisa menjadi pemutus baik masalah di dunia maupun masalah yang akan mendatang di akhirat nanti. Dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun alal ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha'i. Akan datang satu masa kepada umatku, mereka ini akan lari atau kabur daripada ulama dan para ahli fikih. Ketika hal ini sudah terjadi, orang-orang kabur, orang-orang menjauh daripada ulama dan para ahli fikih, falyabtalihimullahu, maka Allah akan memberikan cobaan kepada orang-orang tersebut bisalasati baliyatin, dengan 3 cobaan. Yang pertama, yarfa'ullahu barokata min kasabihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha-usaha setiap orang, di mana usaha dan pekerjaan merupakan satu di antara banyaknya masalah yang sering menimpa dan mengganggu ketenangan jiwa manusia. Wasaniyatu yusalitullahu alaihim sultanan zuliman. Yang kedua, Allah akan jadikan pemimpin kepada kalian, yaitu pemimpin daripada golongan orang-orang yang zalim.
Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga adalah wafat atau meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Dan inilah yang kami yakini bahwa masalah terbesar bagi umat manusia adalah meninggalkan dunia tanpa membawa keimanan.